Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi viral video adzan yang mengajak tentang jihad. Pada video kali ini kita tidak akan membahas bagaimana hukumnya, karena sudah ada yang lebih ahli yang telah membahas hukum bagaimana adzan yang diselipi dengan kalimat-kalimat ajakan jihad. Sebagaimana Kiai Ma'ruf Khozin misalnya, kemudian Habib Novel dan juga Gus Dewa. Sudah banyak lah, telurku semuanya bisa mencari bagaimana hukumnya, dan pada intinya itu dilarang. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang sisi lain. Kenapa kok sampai ada video seperti itu? Pada era Rasulullah, ya sering ya kalimat jihad dikumandangkan, tapi tidak sampai merubah redaksi adzan untuk mengajak orang jihad. Itu yang perlu kita ingat. Pada zaman tabi'in, apakah pernah ada yang seperti itu? Tidak ada. Pada era saat ini saja kita menjumpai kalimat atau redaksi adzan dirubah dengan seruan jihad. Hayya 'alal jihad. Jujur, saya pertama kali melihat video itu saya miris sekali. Saya bertanya, apakah kondisi Indonesia ini sudah sangat segenting ini? Kalau kita lihat di video-video yang ada, itu seakan-akan mereka, kelompok-kelompok ini itu sudah siap untuk jihad, sudah siap untuk mati, sudah siap untuk meninggalkan keluarganya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mereka akan jihad kemana? Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Coba, mereka akan melawan siapa? Ini yang perlu diselidiki. Di sini saya sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, tolong Pak Polisi, Pak Kapolri untuk mengusut tuntas video tersebut. Karena satu, jelas video itu meresahkan. Yang kedua, ada motif apa? Dan yang ketiga, sampai-sampai mengubah redaksi adzan menggunakan kalimat seruan jihad. Dan yang keempat, ada pada salah satu video tersebut sekelompok orang membawa benda-benda tajam. Seakan-akan mereka ingin membunuh, seakan-akan mereka ingin menebas, entah siapa yang ditebas. Dan ini harus diusut tuntas. Jangan sampai masyarakat kita merasa tidak lagi nyaman, merasa tidak lagi aman dengan datangnya kelompok-kelompok yang seperti ini. Dengan gampangnya mereka mengatakan penggal, bunuh, dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir cerdas, apa yang mau kita jihadkan? Jihad dalam pandangan mereka itu maknanya satu untuk saat ini, yaitu perang fisik. Beda dengan ulama-ulama NU dan Muhammadiyah yang saat ini beliau-beliau mengejawantahkan makna jihad, yaitu bisa kita dengan mungkin belajar dengan serius bagi para santri jihadnya. Untuk para ayah mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, itu juga bisa diartikan jihad. Atau mungkin merawat orang tua dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari jihad. Karena Rasulullah sendiri suatu ketika pernah ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasul, saya ingin jihad. Kemudian Rasulullah SAW dengan bijaknya melihat usia pemuda ini masih sangat belia, mungkin ya, masih sangat muda. Beliau mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Dia menjawab, iya punya wahai Rasul. Kemudian rawatlah dia. Itu juga bagian dari jihad. Nah, dari sini kemudian muncul definisi jihad dengan kategori-kategori yang lain. Guru jihadnya mengajar, petani jihadnya bercocok tanam, dokter, tenaga medis jihadnya untuk merawat orang-orang yang sakit. Itulah jihad dalam konteks saat ini. Bukan jihad kemana-mana memegang tombak, bukan jihad kemana-mana memegang panah, bukan jihad kemana-mana memegang golok dan lain sebagainya. Karena coba kalau kita berpikir, ketika kita membahas masalah jihad, apakah negara kita, apakah posisi kita saat ini dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, dalam keadaan tertekan? Tidak. Apalagi iklim Indonesia
itu berasaskan demokrasi. Anda mau bersuara silakan, asal suara Anda tidak memakan hak-hak suara yang lain. Artinya tidak menghina, tidak mencaci, tidak memaki, tidak memfitnah dan lain sebagainya. Silakan bersuara. Dan tentu juga tidak dalam rangka ujaran kebencian. Itu beda lagi ceritanya. Cobalah yang memiliki semangat jihad yang luar biasa itu, saya salut dengan kalian semuanya, karena ghirah Islam kalian saya belum tentu punya. Tapi coba pikirkan baik-baik sebelum mengatakan jihad, sebelum mengatakan perang. Coba pikirkan baik-baik. Apakah kondisi saat ini Indonesia itu dalam keadaan tertekan oleh bangsa lain? Indonesia dalam keadaan terpuruk sehingga butuh jiwa kalian untuk berperang? Tidak. Tidak sama sekali. Buktinya apa? Buktinya saat ini kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Kita masih bisa berbelanja online, kita masih bisa belajar secara daring, kita masih bisa keluar kemana-mana, walaupun saat ini harus dibatasi dengan protokol kesehatan. Ya karena itu ada unsur lain ya. Saya tidak habis pikir kemana pikiran mereka. Mereka serukan jihad, mereka serukan perang. Kalau benar-benar ini terjadi, musuh mereka siapa? Orang kafir? Tidak. Musuh mereka itu orang yang tidak sepakat dengan mereka. Ya, coba kalau kita melihat di media sosial saja. Ini gambaran konkret bagaimana pola pikir yang mereka miliki. Sekali saja kita berkomentar atau memiliki sebuah status yang tidak sama pandangannya dengan mereka, kita akan diserang, disudutkan, dan bahkan nanti akan memunculkan sebuah kalimat yang sudah. Ini gambaran pola pikir dari mereka. Menanggapi fenomena seperti ini, kepolisian harus bertindak tegas. Cari siapa yang mengunggah video tersebut, apa motifnya. Jangan sampai hal ini bisa meresahkan masyarakat atau memantik orang-orang yang berafiliasi dengan mereka, kemudian mereka bergerak bersama. Jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi, sudah banyak yang mengingatkan kepada kepolisian, kepada aparatur negara, ayolah tegas dengan kelompok-kelompok yang seperti itu. Jangan sampai ketika negara Indonesia itu sudah chaos, kemudian kita baru merasa kita telah terlambat. Sudah banyak sekali yang mengingatkan kenapa negara tidak tegas kepada orang-orang yang memiliki paham radikal seperti itu. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan daripada kita menyesal di kemudian. Oke dulur-dulurku semuanya yang masih punya pikiran waras, ayo kita bersama-sama meramaikan media sosial kita dengan hal-hal yang positif. Ya sekali-kali mengcounter apa yang diproduksi oleh mereka. Ini penting juga karena peran media sosial saat ini sangat mendominasi sekali. Kemarin saya mendengarkan sebuah seminar yang berjudul Jangan Suriahkan Indonesia. Dulu Suriah adalah negara yang sangat makmur sekali. Bahkan salah satu badan penelitian internasional mengatakan Suriah ada di peringkat 10 negara yang terjamin keamanannya. Artinya Suriah itu sangat damai sekali dulu. Tapi saat ini bisa kita lihat bagaimana perang berkecamuk di sana, bagaimana kondisi yang sudah tidak stabil. Itu salah satunya disebabkan oleh hoax yang disebarluaskan secara masif di media sosial. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah pembunuhan karakter kepada ulama-ulama yang memiliki cinta, yang memiliki nasionalisme. Dan yang ketiga, adanya pihak asing yang menunggangi dan memiliki kepentingan terhadap Suriah. Dan yang keempat, adanya ustadz-ustadz dadakan yang juga menjadi kompor, yang menjadi provokator untuk melawan pemerintah. Nah, 4 tanda ini sudah kita jumpai dan sudah ada di Indonesia.
Jangan sampai kita menuju ke sana sehingga ketika kita sudah dua, kita baru merasa menyesal. Demikian dulur, semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi negara kita dari orang-orang, dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.